Bab 790. Ini hanyalah ketidaksengajaan. Melihat wanita yang panik di depannya, di dalam tatapan Golden Ye menjadi terdapat sindiran. Saat ini Audrey Han tidak berani menatap mata Golden Ye, ini sangat memalukan, karena hal itu ternyata terlihat olehnya. Dan juga dia bertanya, apakah dirinya mesum? Audrey Han ingin menangis, sekarang Golden Ye pasti merasa dirinya adalah seorang mesum. Dia mengangkat tatapannya, dan dengan terlihat menyedihkan menatap Golden Ye. Aku tidak sengaja, hal tadi itu hanyalah ketidaksengajaan. Tatapan Audrey Han termasuk memiliki tatapan yang dingin, tetap saat ini ketika menatapnya dengan terlihat menyedihkan tersebut, ternyata membuat Golden Ye merasa tatapannya terlihat cantik. Sudah jelas Merlin Duanmu juga pernah memberikan ekspresi seperti ini kepadanya, tetapi saat itu dia hanya merasa kesal ketika melihatnya, dan berharap dia dapat menjauhi dirinya. Golden Ye bahkan berpikir, apakah wanita memang suka melakukan ekspresi seperti ini? Apakah mereka mengira mereka sangat menggemaskan? Sehingga setelah melakukan ekspresi tersebut hati pria akan melunak. Tetapi fakta membuktikan, bahkan ekspresi semacam itu, tergantung orang yang melakukannya. Misalnya Audrey Han yang berada di depannya ini, dia tiba-tiba merasa, lumayan, menggemaskan. Dia tidak dapat mengendalikan nafas di dadanya, hawa pria yang kuat mengelilingi Audrey Han, kemudian Audrey Han dengan refleks menutupi bagi dadanya, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingat dahulu aku pernah bertanya padamu, apakah kamu masuk ke perusahaan demi aku, tetapi saat itu kamu terus menyangkalnya. Golden Ye menyipitkan matanya, kemudian mengulurkan tangannya dan memelintir rambut halus di pipinya. Sekarang, kamu sudah tertangkap. Audrey Han terdiam melihat Golden Ye yang mendekatinya, kedua matanya melebar dengan besar. Ternyata kamu menyembunyikan jas milikku di sini, dan juga. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan kalimat yang akhir. Audrey Han sudah merasa sangat malu, kemudian langsung mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Cukup, kamu jangan membicarakannya lagi. Ini benar-benar sangat memalukan. Dirinya sendiri tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ketika telapak tangannya menyentuh bibir Golden Ye, tubuh Golden Ye seperti tersengat oleh listrik, terdiam di tempat. Karena pusat perhatian Audrey Han semuanya tertuju pada kejadian tadi, jadi saat ini dia tidak mengamati respon Golden Ye setelah mulutnya ditutup oleh tangannya, dan hanya menarik kembali tangannya setelah dia terdiam, kemudian dengan kesal berkata, sudah aku katakan ini hanyalah ketidaksengajaan, kamu jangan menghinaku lagi, kamu keluar dahulu dan tunggu aku di luar, aku akan merapikan jas kamu dahulu. Setelah mengatakannya, Audrey Han tidak peduli dia setuju atau tidak, dan langsung mendorongnya keluar dari kamar. Kemudian menutup pintu dengan keras, dan menguncinya. Golden Ye terdorong hingga mundur beberapa langkah ke belakang kemudian baru dapat berdiri dengan seimbang. Setelah pintu tertutup, dia berdiri terdiam di tempat. Beberapa saat kemudian, dia baru mengulurkan tangannya dan memegang bibirnya yang tadi disentuh. Setelah Audrey Han mengunci dirinya di dalam kamar, seluruh wajahnya menjadi panas. Tanpa berkaca dia sudah tahu bahwa sekarang wajahnya pasti sudah merah. Kenapa dia bisa ceroboh seperti ini? Jika dia tahu ini akan terjadi, maka sejak awal seharusnya dia mengunci pintu dahulu, tidak membiarkan Golden Ye melihat ini. Namun yang lebih tidak terduga lagi, ternyata Golden Ye hari ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perkataannya. Sudah jelas hari itu ketika di perusahaan dia sudah dengan tegas berkata, tidak menginginkan jasnya lagi, tetap sekarang ternyata datang ke rumahnya, dan memintanya kembali. Bukankah seharusnya dirinya lah yang mesum? Namun Audrey Han tidak berani mengulur waktu lagi, dia segera lari ke depan lemari, kemudian ketika melihat celana dalam tersebut tergantung di atas jas, dia langsung tercengang, kemudian mengulurkan tangannya dan menurunkan celana dalam dan jas itu secara bersamaan,
lalu menyelipkan celana dalamnya pada suatu sudut kasur, dan menggunakan tangannya menepuk jas tersebut, meskipun tidak kotor. Setelah menepuknya hingga bersih, Audrey Han baru membawa jas berjalan ke samping pintu. Dia menarik nafas panjang, kemudian sekali lagi membuka pintu kamar. Tidak disangka ternyata Golden Ye masih berdiri di sana, dengan tatapan yang dingin menatapnya. Meskipun sangat canggung, tetapi dia tetap menatapnya. Ini jas yang kamu mau. Golden Ye menurunkan pandangannya, lalu pandangannya tertuju pada jas yang berada di tangannya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Audrey Han dengan hati-hati melirik ekspresinya, apakah dia sedang merasa jijik? Tenang saja, celana dalamku itu sudah dicuci bersih, dan bukan yang kotor. Setelah mengatakannya, dia baru menyadari bahwa pria yang di depannya ini sudah melihat kejadian tadi, bukankah dia yang mesum jika dia menerima jas tersebut. Berpikir sampai sini, Audrey Han hanya dapat berkata, bagaimana jika aku cuci sekali lagi? Golden Ye baru mengangkat tatapannya yang dingin dan menatapnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangannya dan menerima jas tersebut. Melihat jas tersebut dibawa pergi, Audrey Han benar-benar tidak rela, lalu tidak dapat menahan untuk tidak berkata, aku ingat sebelumnya ketika aku berkata pada CEO, bahwa aku akan mengembalikan jasnya setelah aku cuci, tapi saat itu CEO mengatakan bahwa kamu memiliki misofobia, dan tidak menginginkan jas ini lagi. Tangan Golden Ye yang mengulur terhenti, seketika tatapannya pada Audrey Han dipenuhi oleh kilauan peringatan. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan merasa tidak rela. Apakah aku salah dengar? Hehe, benar-benar wanita yang serakah. Golden Ye tersenyum dingin, aku pernah memikirkannya, jas ini sangat mahal, meskipun tidak menginginkannya lagi, aku juga tidak akan memberikan ini padamu. Setelah mengatakannya, dia mengangkat alisnya, terlebih lagi, jika aku membiarkan jas aku di sini, siapa yang tahu kamu akan melakukan suatu hal yang mesum pada jasku. Ketika mengucapkan kata mesum, dia sengaja memberikan tekanan, kemudian dia berhasil melihat wajah dan telinga Audrey Han yang menjadi merah. Dia mewakili dirinya untuk berargumen, siapa yang akan melakukan hal mesum pada jasmu? Sudah aku katakan bahwa itu ketidaksengajaan. Golden Ye langsung merebut jasnya, lalu dengan perlahan berkata, siapa yang tahu bahwa itu ketidaksengajaan, atau kesengajaan? Kamu. Audrey Han sudah sangat kesal. Dia ingin memperbaiki citranya kembali, tetapi sepertinya sudah terlambat, melihat jas telah dibawa pergi, dia benar-benar merasa tidak rela. Tetapi dengan cepat, Audrey Han teringat sesuatu, hari ini kamu datang, hanya untuk mengambil jas ini. Golden Ye meliriknya, apakah kamu mengira aku datang untuk melihatmu? Audrey Han. Dia benar-benar mengira dia datang untuk melihat dirinya, tetapi siapa sangka ternyata dia datang ke sini benar-benar hanya untuk mengambil jas itu. Ini sangat mahal. Golden Ye tiba-tiba mengatakan 3 kata itu, seperti untuk menekankan kepada Audrey Han, khawatir dia tidak percaya. Bagaimana mungkin dirinya dapat memberi Audrey Han tahu, bahwa dirinya tanpa sadar mengendarai mobil datang ke sini. Dan di saat ini, ponsel Audrey Han berbunyi, Audrey Han mengambil dan melihatnya, kemudian tanpa sadar dia tersenyum. Di tangan Golden Ye masih memegang jas tersebut. Melihat Audrey Han yang tiba-tiba tersenyum, dia mengerutkan alisnya, siapa? Apakah George Kiao yang bermulut besar itu? Mendengar ucapannya, Audrey Han segera menyimpan ponselnya, lalu menatap Golden Ye dan bertanya, itu, sudah segera malam, apakah kamu mau makan bersama? Bersambung.